Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita. Oke, baik rekan-rekan, di sini ada kita tim Baruna 17. Ada saya Parjio NIM 201277. Ada rekan saya Kevin Daryanto NIM 1285 dan rekan saya Agus Umar Hasan NIM 1303. Saya Aisyah Anggi, NIM 1289. Baik, di kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang evaporasi, tentang penguapan, yang mana nanti akan dijelaskan singkat oleh kita, dan tentunya ada tentang siklus hidrologi. Nanti lebih diperdalam lagi apa yang belum lengkap di situ nanti. Oke, mungkin itu, selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Silakan. Oke rekan-rekan, mungkin yang sudah menonton video-video kita sebelumnya pasti tidak asing lagi dengan istilah evaporasi. Misal masih ada yang belum mengerti, mungkin bisa ditonton ulang video-video yang sebelumnya. Atau di video kali ini kita akan membahas secara detail tentang evaporasi. Evaporasi atau yang kita kenal dengan penguapan yaitu proses perubahan molekul di dalam keadaan cair dengan spontan menjadi gas. Penguapan itu sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor berdasarkan pengamatan, kajian, dan eksperimen dari tim kami. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi, di antaranya suhu udara, tempat, dan luas area penguapan. Oke, kita mulai di percobaan pertama. Bisa kita lihat, terdapat sebuah botol 600 ml yang telah kita potong menjadi dua, dan kita isi air 200 ml sesuai dengan ukuran gelas ukur pada umumnya. Kemudian, setelah diletakkan pada tempat yang terbuka dan pada cuaca panas, berkurang sebesar kurang lebih 7 ml menjadi 193 ml. Lalu, di botol yang kedua, yang bisa kita letakkan di tempat terbuka dengan cuaca mendung, yang semula botol tersebut diisi dengan air 200 ml, berkurang menjadi 198 ml. Artinya, di percobaan yang kedua ini, air berkurang sekitar 2 ml. Baik, kita mulai ke pembahasan percobaan yang ketiga. Nah, di situ telah tersedia tabung ukur berisi air sebanyak 200 ml. Kemudian tabung tersebut kita letakkan di tempat yang rindang dan panas tentunya. Kemudian setelah diamati, kita lakukan eksperimen tersebut, air berubah menjadi 198 ml. Artinya apa? Di eksperimen yang ketiga ini telah terjadi penurunan atau pengurangan ataupun bisa dikatakan sebagai penguapan air sebanyak 2 ml. Oke, kita lanjut ke percobaan yang keempat. Di percobaan keempat ini dilakukan di tempat yang mana merupakan teras rumah. Artinya tidak langsung terpapar oleh sinar matahari, namun cuaca saat itu cukup terik. Pada awalnya tabung ukur tersebut kita isi air 200 ml. Kemudian setelah diamati, kita pelajari, kita perhatikan air tersebut berkurang 1 ml sehingga tersisa 199 ml. Artinya apa? Dengan ukuran tabung segitu, dengan luas area penguapan yang lebih sempit daripada di percobaan yang pertama tadi, terjadi penguapan atau air sebesar masing-masing tersebut di atas. Mungkin itu untuk percobaan berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melakukan percobaan yang kelima, melanjutkan percobaan yang telah dilakukan sebelumnya oleh rekan-rekan saya.
Baik, di percobaan yang kelima ini telah kita sediakan air sebanyak 200 ml. Kemudian tabung terukur tersebut kita tempatkan pada tempat yang terbuka. Dan cuaca saat itu sangat terik. Nah, ternyata setelah kita amati pada sore harinya, air telah menguap dan berkurang menjadi 190 ml. Artinya, penguapan yang terjadi yaitu sebanyak 10 ml. Untuk percobaan yang keenam, percobaan ini kita lakukan di tempat yang cukup rindang, yang mana pada pagi harinya cuaca sedikit mendung, dan pada siang hari hingga sore harinya cuaca cukup terik. Tabung ukur yang semula berisi air sebanyak 200 ml dan sore harinya setelah kita amati, air tersisa 197 ml. Artinya terjadi penguapan sebanyak 3 ml. Itu yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya bisa disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, kawan-kawan, pada eksperimen tadi dijelaskan bahwa evaporasi itu ada 3 penyebabnya. Yang pertama itu ada suhu. Apabila suhu semakin tinggi atau panas, maka penguapan akan semakin banyak. Dan sebaliknya apabila suhu semakin rendah, maka penguapan akan semakin sedikit. Yang kedua disebabkan oleh kondisi area tersebut. Apabila kondisi pada area botol tersebut tertutup, maka sinar yang masuk ke dalam botol tersebut akan berkurang, sehingga penguapan air akan berkurang juga. Apabila dalam ruangan terbuka atau tidak ada atapnya, maka banyak sekali sinar yang akan masuk ke dalam botol tersebut, sehingga penguapan akan terjadi secara massal. Yang ketiga itu ada disebabkan oleh luas penampang dari area air tersebut. Apabila pada botol tersebut semakin luas, maka akan semakin banyak pula penguapan air yang akan terjadi. Nah, selanjutnya ini ada gambar. Apa sih yang kurang dari gambar-gambar tersebut? Ya, jadi yang pertama itu yang kurang ada yang namanya capillary fringe atau pinggiran kapiler, yang merupakan lapisan bawah permukaan di mana air tanah meresap dari permukaan air dengan tindakan kapiler untuk mengisi pori-pori. Lalu yang kurang tuh ada yang namanya stream flow atau saluran limpasan, yang ialah aliran air di aliran sungai dan saluran lainnya merupakan elemen utama dari siklus air. Lalu ada yang namanya return flow, adalah aliran air yang disadap atau yang diambil untuk keperluan irigasi. Dan sebagian aliran yang tidak dimanfaatkan atau yang tidak terserap akan kembali ke sungai berupa limpasan yang akan bermuara ke sungai. Yang keempat tuh ada yang namanya base flow atau aliran dasar, yang merupakan aliran sungai pada saat terjadinya limpasan. Yang kurang tuh yang nomor 5 tuh ada yang namanya interception, adalah air hujan atau salju yang jatuh tertahan oleh tajuk atau bangunan lainnya. Lalu masih ada nih yang kurang akan dijelaskan oleh kawan-kawan saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tadi tentang istilah-istilah yang kurang pada gambar tersebut. Yang keenam ada Trough-Fall. Apa sih Trough-Fall itu? Trough-Fall adalah proses yang menggambarkan bagaimana daun basah atau daun yang di atasnya ada gumpalan air sisa dari air hujan tersebut yang akan menentukan air berlebih tadi ke permukaan tanah. Nah, kemudian yang ketujuh ada pencairan dan pembekuan. Setelah ini akan dijelaskan istilah-istilah yang kurang oleh rekan saya selanjutnya. Baik, kita lanjutkan pembahasan mengenai
Apa sih yang kurang lengkap dari siklus hidrologi pada gambar tersebut di atas? Tadi sudah disinggung oleh rekan saya dari poin ke-1 sampai ke-7. Sekarang di sini saya akan menjelaskan poin ke-8 dan ke-9. Yang ke-8 ada sublimasi. Apa sih sublimasi itu sendiri? Sublimasi adalah proses perubahan zat dari padat ke gas. Contohnya seperti kapur barus. Kemudian yang 9 ada adveksi, adalah transportasi panas dan uap air oleh gerakan udara mendatar dari satu lokasi ke lokasi lain. Mungkin itu yang kemudian masih ada beberapa istilah lagi yang akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Melanjutkan istilah-istilah yang kurang pada gambar tersebut. Baik, yang ke-10 ada kondensasi, ialah perubahan wujud benda ke wujud yang lebih padat, seperti gas menjadi cairan. Oke, itu tadi penjelasan tentang istilah-istilah yang belum lengkap menurut kelompok kami. Terima kasih.